Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatih Podcast. Kali ini kita bersama Mas-mas pendekar. Ya, perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Aji. Saya berasal dari Banyu Biru. Mas ini katanya ya Mas, dari perguruan apa Mas kalau boleh tahu? Oke, kalau saya dari perguruan PSHT atau Persaudaraan Setiahati Ternate. PSHT itu apa Mas kalau boleh tahu, dijelaskan Mas sejarahnya atau apa itu PSHT biar yang awam-awam pemirsa bisa tahu. Oke, sebenarnya tuh dulu PSHT bukan olahraga ya Mas, bukan pencak silat. Awal mula tujuannya tuh sekelompok pemuda dari Madiun yang tujuan utamanya itu untuk melawan penjajah Belanda dulunya. Lalu semakin lama semakin berkembang tuh jadi sebuah apa ya namanya kayak terah atau keluarga. Nah, awal mula tuh namanya Setiahati itu dari Eyang Suro lah. Selanjutnya dari Eyang Suro tuh punya murid lalu apa ya namanya pada mendirikan perguruan ya, lalu berdirilah PSHT itu. Itu tahun berapa Mas awalnya itu? Untuk PSHT Resminya itu kalau boleh tahu. kalau resminya tuh PSHT sendiri tahun 1922 1922. Udah lama ya. Sebelum berarti. Indonesia merdeka itu udah ada. Berdirinya di Madiun, Jawa Timur. Pusatnya juga situ. Dan Masnya itu motivasinya ikut PSHT apa Mas? Kalau mau boleh tahu, kalau Dulu Masnya mau ikut PSHT itu motivasinya apa Mas? ya dulu tuh saya awal mulanya ingin itu apa ya? Ingin bisa bela diri sih Mas sama olahraga gitu. Kan ada banyak bela diri seperti taekwondo, karate, terus apa tuh namanya boxing. Nah saya tuh pengennya yang ada seninya ya, di pencak silat itu ada seninya. Terus saya yang paling deket sama rumah saya itu PSHT adanya latihannya, ya udah ikut aja. Terus ya lama kelamaan saya senang. Kalau untuk mau jadi warga atau mau jadi sudah selesai atau maksudnya ikut PSHT itu proses latihannya gimana? Untuk mulanya ya bisa nganu Mas, cari informasi tentang latihan terdekat. Lalu ya bilang aja mau ikut gitu. Untuk latihannya tuh gratis Mas kalau di PSHT. Paling cuma kalau apa ya mau pengesan aja bayarnya. Untuk prosesnya tuh ada 4 tingkatan Mas, dari polos, jambon, hijau ke putih. Baru jadi warga itu di PSHT. Untuk bisa jadi warga itu minimal 17 tahun kalau sekarang Umurnya? Iya, jadi lama latihan tuh tergantung umurnya Mas. Kalau umurnya cukup ya bisa cepet, sama tergantung apa tuh ya, kita paham organisasi itu Mas. Untuk kalau Masnya latihan itu kendala yang dilewati apa Mas? Kalau kendala sih awalnya restu orang tua ya Mas. Kan gimana ya, kalau orang tua lihat itu kan kebanyakan bela diri itu pada fisik ya Mas, kayak ditendang, dipukul gitu. Tapi sebenarnya tuh enggak Mas, itu paling kalau udah tingkat dewasa. Kalau anak-anak ya latihannya ya aman Mas, bisa seneng sebenarnya. Tergantung sih Mas itu. Kalau kendala paling di restu sama apa ya Mas, fisik Mas. Kita harus fisiknya tuh harus benar-benar dijaga Mas kalau latihan silat itu. Kalau nggak sakit nanti ya Mas? Iya Mas. Soalnya ya bela diri itu mesti mau nggak mau tetap fisik Mas. Yang Kalau kesannya apa Mas? Kalau kesan yang paling berarti selama Masnya ini ikut perguruan PSHT itu apa Mas? Kalau kesannya tuh di apa ya, persaudaraannya Mas. Di persaudaraan tuh di organisasi ini Mas, kayak solid banget loh Mas. Dibilang misal ada saudaranya yang sakit, nah itu pasti pada Mas, pada datang jenguk. Kalau ada yang kenapa-napa ya pada nolong. Pokoknya itu persaudaraan Mas. Soalnya namanya juga persaudaraan. Betul. Di organisasi ini tuh persaudaraannya paling diutamakan Mas. Kalau kan ini banyak Mas di berita-berita itu yang apa namanya mengenai silat-silat yang negatif-negatif atau yang pengeroyokan kayak gitu tuh, menurut Masnya apa Mas gitu Mas, pendapatnya Masnya? Untuk pendapat saya yang di sosial media gitu ya Mas, yang negatif itu tuh sebenarnya gimana ya,
oknum itu loh mas, oknum yang kayak apa ya, bisa dibilang tuh oknum yang menyalahgunakan ajaran loh mas. Iya, Kan iya. aslinya tuh ajarannya baik buat bela diri, mendidik. Nah tapi tuh di era sekarang tuh kebanyakan pada FOMO mas, cuma buat Iya. gaya-gayaan loh mas. Nah pada buat rusuh, buat apa ya, berantem di jalan. Nah itu tuh yang buat jelek mas aslinya. Kalau aslinya tuh tujuannya baik mas, misal bisa keatletan, olahraga, sama kerohanian, aslinya itu mas baik ning. Jadi niatnya aslinya tuh ya buat kebaikan aslinya tuh Iya, ya mas, tapi berdirinya itu ya PSID. iya, tapi itu di era sekarang tuh anu mas, banyak yang salah mas. Pada udah jadi, nah itu pada buat rusuh, buat gaya-gayaan gitu mas. Makanya pada apa ya, orang awam tuh ngirane jelek loh mas. Nah Iya, gitu. iya. Terus saya juga pernah denger tuh ada namanya padepokan untuk PSID juga itu ya mas. Nah untuk padepokan tuh sebenarnya pusatnya mas, berdirinya. Oh gitu toh. Nah untuk PSID itu di Madiun, padepokannya. Hmm. Sama di situ juga ada itu makam para pendiri-pendirinya dahulu, Madiun. Madiun tuh pusatnya ya, berarti di situ buat apa mas? Kalau ya kayak gimana ya mas, istilahnya tanah kelahirannya loh mas. Awal mulanya berdirinya sama pusatnya di situ. Jadi misal kayak Indonesia, istana negaranya kan di Jakarta. Nah ya gampangnya gitu. Untuk nganu mas, kalau apa namanya setelah masnya dari PSHT kan jadi kalau istilahnya warga katanya mas. Ya. Nah, setelah jadi warga itu ngapain nanti mas? Kalau udah misalnya udah selesai jadi PSHT gitu ngapain? Ya kalau udah jadi warga ya mas, ya kita tuh kalau udah jadi warga gantian melatih adik-adik kita mas. Jadi kayak ngelanjutin pelatih kita yang dulu, ini gantian mas. Misalkan dulu kemarin kita dilatih, nah kalau kita udah jadi, nah gantian kita yang melatih adik-adiknya sampai dia jadi gitu. Itu kalau melatih itu berarti melatihnya gimana mas? Maksudnya lebih spesifiknya gitu loh. Ya kita lihat dulu mas, kalau masih anak kecil atau ya di bawah umur mas, belum dewasa gitu, kita ya latihannya have aja mas, seneng-seneng. Misal kayak teknikan buat atlet atau gimana ya, istilahnya seru-seruan mas, buat teknik, buat lomba gitu. Jadi masih dienakin lah kalau masih awal. Untuk yang ikut lomba-lomba itu katanya ada yang ikut MMA juga mas. Nah ya, jadi di PSJT itu sebenarnya ada dua mas, ada dua elemen. Satu tuh keatletan atau teknik, nah satu seni. Nah untuk gitu. di lomba tuh kalau yang MMA tuh dia nanti masuknya ke teknik, jadi fokus ke teknikan. Untuk lomba, untuk MMA, nah itu teknik. Terus yang kedua itu seni. Kalau masnya pernah lihat kayak seni-seni itu, nah itu di seni. Misal seni tunggal, seni ganda, seni kelompok yang pakai senjata-senjata itu seni. Dia pakai apa, pakai parang gitu Ya, gitu ya pakai parang, pakai celurit, pakai toyak. Nah itu seni mas. Itu biasanya seni juga untuk pertunjukan, misalnya ada acara daerah atau acara apa gitu kan, itu kan bisa di anu ya berarti pertunjukan lah intinya, biar orang awam itu bisa mengenal apa sih itu PSJT gitu tuh mas. Mas. Jadi itu seni juga bisa buat narik minat mas, buat ikut PSJT, misal di pertunjukan, di karnaval atau lomba juga ada mas. Nah itu kalau latihan tuh di mana mas? Kalau mau jadi warga, kalau mau jadi warga PSJT, maksudnya mau ikut latihan lah, ikut latihan jadi warga atau sekedar bela diri aja nambah ilmu gitu, gimana mas? Mas bisa cari latihan terdekat mas. Misal masnya nggak tahu, bisa cari di Instagram mas. Sekarang tuh udah banyak tempat latihan pada bikin akun IG. Misal desa Tuntang, nah pada bikin PSJT Tuntang gitu. Jadi masnya bisa DM, bisa cari informasi gitu. Ya cari apa tuh IG-nya, mau ikut gitu, nanti pasti diarahin mas buat datang ke latihan. Nah udah ikut aja gitu, gampang sebenarnya. Nah ini apa namanya, sarannya untuk orang awal yang mau ikut tuh katanya denger kok pada takut mas mau ikut. Itu mas biasanya padanya orang-orang itu kalau mau ikut wah dia aku gitu mas. Itu gimana itu pesannya itu untuk orang-orang awam yang mau ikut? Ya nggak usah takut sih sebenarnya. Kalau yang apa ya namanya tuh, nanti tuh bakal ada tingkatan di PSJT. Jadi
nggak bakal tuh langsung ikut langsung dipukulin tuh enggak, pasti juga ada latihannya dulu sebentar. Terus yang warganya tuh juga mesti lihat mas kemampuannya. Kalau misal kemampuannya dia belum apa ya istilahnya belum bagus ya nggak bakal di fisik gitu mas, nanti bakal dilatih dulu kayak pemanasan, push up, nah semuanya itu dilatih, dilihat dulu bertahap lah ya ya mas bertahap ini, mas, nggak langsung fisik yang berat-berat. Awalnya tuh pasti ringan dulu mas, nggak mungkin kan baru ikut langsung ditendang, dipukul kan juga kasihan, pasti ada tahapannya mas. itu kan kalau tahapnya tadi ada berapa sabunya? Ada 4 mas di Itu yang paling berat masnya yang mana mas? Katanya ada yang sampai apa merotol gitu sampai nggak jadi lo ikut lagi gitu. Biasanya yang paling banyak itu kejadian di tingkatan mana itu? Kalau yang rata-rata sih di mas, di hijau mas. Hijau itu pertengahan ibaratnya. Berat itu mas. Ya paling berat tuh di situ mas. Bisa dibilang kan itu mau terakhir mas. Kalau udah, tapi itu sebenarnya terakhir putih. Tapi kan kalau putih itu udah jarang mas. Soalnya kan ibaratnya udah lulus mas. Kalau udah bentar lagi jadi kan kalau mau keluar juga mana-mana. Kebanyakan tuh di hijau mas. Soalnya ya bisa dibilang paling berat di situ. Kalau di putih itu kan ya istilahnya terakhir tapi udah ringan mas. Soalnya kan udah mendekati jadi mas. Istilahnya tinggal penutupan gitu. Oke guys, jadi gitu pembahasan singkat kita bersama Mas Wahyu dari PSHT. Udah cukup sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.